Kalau Anda akan operasi dengan saya, operasi bariatrik tentunya, Anda akan saya minta untuk diet protein atau diet liquid. Bisa 1 minggu atau 2 minggu atau 4 hari tergantung dari BMI Anda. Nah, ada suatu pasien yang datang ke saya, "Dok, kawan saya lebih berat dari saya, BMI lebih tinggi. Dia berobat ke seberang, ya, negara seberang, negara tetangga. Saya nggak akan sebut kotanya di mana. Dia mengatakan kok dia nggak usah disuruh, nggak diminta untuk diet, ya, nggak diminta untuk diet protein, diet liquid, nggak ada." Saya bilang ini bukanlah suatu praktek pembedahan bariatrik yang baik. It's not good surgical bariatric surgical practice, ya. Karena dimanapun juga di dunia Anda pasti akan diminta untuk diet. Kenapa? Karena ini ada dasar ilmiahnya, ya. Jadi ini adalah suatu penelitian, ini adalah dari Obesity Surgery. Ya, ini adalah Obesity Surgery, ini adalah suatu majalah yang sangat bereputasi dan diakui oleh seluruh dunia. Di sini ada suatu penelitian mengenai preoperative predictor. Memang ini adalah prediktor, ya, artinya dia tidak sebab akibat, tapi dia ada prediksi. Di sini di results-nya akan terlihat bahwa weight loss, ya, setelah preoperatif. Jadi kalau di luar negeri itu Anda harus hilang dulu berat badan sebelum operasi. Anda diminta, ini adalah mandatory. Kalau Anda tidak bisa turun berat badan segini, maka Anda ditolak untuk operasi karena di sana operasinya juga kemungkinan adalah ditanggung pemerintah. Ya, jadi Anda kalau tidak mencapai mandatory weight loss-nya itu, Anda tidak akan dioperasi. Nah, kalau diteliti di sini, kalau Anda berhasil mencapai atau malah melebihi, biasanya nanti akan terlihat bahwa Anda itu akan berhubungan, ya, weight loss after surgery itu berhubungan dengan preoperative weight loss-nya. Jadi kalau Anda preoperative weight loss-nya itu bagus, maka post-operative weight loss-nya juga akan bagus. Itu sudah ada hubungan yang erat. Ya, apakah sebab akibat? Nggak tahu, tapi ini prediktor. Artinya kalau Anda kelihatan, turunnya bisa 9, 10, 12 kilo sebelum operasi, pasti operasinya di sesudahnya kemungkinan besar, sangat besar itu akan bagus. Ini adalah penelitian lain. Ya, kalau tadi mungkin prediktor tidak ada hubungan sebab akibat, kalau ini jelas ada hubungan sebab akibat. Tapi dia lebih ke arah komplikasi. Ya, the relationship between preoperative weight loss and intra and post-operative bariatric surgery complications. Ya, ini dia penelitinya. Ya, dia mengatakan bahwa preoperative weight loss sebelum pembedahan bariatrik itu akan menurunkan komplikasi jangka panjang. Jadi ini benar-benar sebab akibat. Ya, bisa kita logikain sih sebenarnya, ya. Kalau Anda preoperatif bagus, maka livernya ciut, ya, lemak di dalam perut juga lebih sedikit. Itu tentunya akan lebih memudahkan atau membuat operasi Anda menjadi lebih aman. Nah, ini satu lagi, ya, ini dari majalah Nutrients, ya, ini tahun 2025, jadi cukup baru. Judulnya adalah Preoperative Nutrition and Bariatric Surgery, ya, a narrative review on enhancing surgical success, ya, and patient outcome. Di sini cukup ruwet, ya. Dia intinya dia menyediakan beberapa hal yang saya rangkum di slide berikutnya, bahwa, ya, these interventions artinya nutrisi atau preoperatif diet, ya, intervensi kita terhadap pasien yang meminta pasien itu melakukan diet preoperatif, itu tidak hanya, ya, jadi salah satunya adalah dia akan mempersiapkan pasien terhadap demand fisiologi, artinya kebutuhan fisiologi, kebutuhan cadangan fisiologi. Kan nanti mungkin cairannya ditambah banyak, tekanan darahnya mungkin ada naik turunnya, ya, dan sebagainya, itu ada physiological demand, ada demand-nya. Itu akan dipersiapkan dengan cara diet preoperatif. Yang kedua adalah dia juga, ya, ini penting nih, dia juga akan memulai suatu periode adaptasi terhadap habit-habit diet yang baik. Kalau Anda, dan ini terjadi, ya, Anda besok mau operasi, hari ini pesta pora, ya, Anda makan nasi padang, makan pempek, makan sate padangnya, makan kue, makan segala macam Anda makan, ya, artinya kalau Anda ini semuanya adalah pacar Anda ketemu dengan pacar Anda ini sebelum besok nih putus dengan si pacar. Anda ketemu, besok putus, terjadi apa yang Anda rasakan, pasti bisa terbayang, ya. Anda pasti akan stres, ya, karena masih kebayang dengan pacar Anda yang kemarin baru ketemu.
Kalau Anda udah 2 minggu nggak ketemu, Anda udah mulai agak lupa dengan mereka. Ya, jadi Anda transisi ke diet yang baru, kepada habit yang baru itu akan lebih mudah, lebih lancar, lebih smooth. Yang ketiga, ini juga lebih penting lagi nih, ya, ini akan meningkatkan, artinya diet preoperasi yang bagus itu akan meningkatkan compliance jangka panjang, bukan jangka pendek, jangka panjang. Ya, dia akan mengurangi risiko terjadinya weight regain. Kenapa? Ya, secara psikologis akan lebih mudah untuk menjalani habit-habit yang baru. Jadi weight regain-nya pun akan lebih bagus. Dumping syndrome pun akan lebih jarang. Ya, jadi lakukanlah diet preoperasi dengan baik, karena itu akan menentukan nasib Anda nanti, bukan jangka pendek saja, tapi jangka panjangnya, terutama hasil dari pembedahan bariatrik Anda. Terima kasih.